Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, meneruskan surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ja'ala menjadikan Allah lakum untuk kamu semua al-ardha akan bumi firasan terhantar wassamaa dan langit binaan bangunan wa anjala dan menurunkan Allah minas samai dari atas ma'an air fa'akhraja maka mengeluarkan Allah bihi dengan air minas samarati dari beberapa buah-buahan rizqan sebagai rezeki lakum untuk kamu semua. Fala taj'alu maka jangan menjadikan kamu semua lillahi untuk Allah andadan sekutu wa antum sedangkan kamu semua ta'lamuna mengetahui kamu semua. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasan wassamaa binaan. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan. Ayat ini perlu jenengan renungkan, karena Allah membuat bumi, membuat langit ternyata melalui proses yang sangat amat panjang, dan hal ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-30. Allah mengatakan awalan yarol ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak melihat annas samawati wal ardha kanata ratqan, sesungguhnya langit berlapis 7 dan bumi asalnya menyatu. Berarti langit dan bumi dahulu kala adalah menyatu. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan. Setelah menyatu
jadi satu gumpalan, sehingga waktu itu langit belum ada, kemudian bumi belum ada. Ternyata fafataqna, kami Allah yang memisahkan, sehingga sebagian jadi langit, sebagian jadi bumi, sebagian jadi matahari, sebagian jadi bulan, sebagian jadi bintang-bintang, melalui proses yang sangat amat lama. Dulu ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad menyampaikan ayat tersebut, langsung diterima apa adanya oleh para sahabat. Karena sahabat itu selalu mengedepankan iman daripada pikiran, sehingga ketika Al-Quran membicarakan langit bumi asalnya lengket, menyatu, kemudian dipisah oleh Allah, maka sahabat cukup beriman, cukup percaya, dan cukup diamalkan saja. Sehingga ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian ilmu tafsir mulai berkembang. Sahabat Ibnu Abbas ditanya tentang ayat ini, wahai sahabat Ibnu Abbas, apa sih yang dimaksud ayat an-samawati wal arda kanata ratqan? Dahulu langit dan bumi itu lengket, menyatu, kemudian kami pisahkan. Ternyata waktu itu Ibnu Abbas menjawab, oh zaman dulu langit itu telah tumtil, tidak menurunkan air hujan. Kemudian bumi asalnya telah tumtil, tidak menumbuhkan pertumbuhan apapun. Akhirnya fafataqna, dipisah oleh Allah, dipecah oleh Allah. Akhirnya langit bisa menurunkan air hujan, kemudian bumi bisa menumbuhkan segala macam tumbuhan. Itu penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Namun masa berganti masa, akhirnya ilmu pengetahuan semakin mendalam, penelitian demi penelitian semakin diadakan. Akhirnya para ilmuwan mengetahui bahwa jagat raya ini asalnya satu benda, gumpalan gas satu yang panasnya luar biasa. Kemudian setelah sekian ribu tahun mengalami dingin, kemudian terjadilah dentuman dasar sehingga meletuslah, dan dia akhirnya menjadi berkeping-keping. Keping-keping itulah sebagian jadi langit, sebagian jadi bumi, sebagian jadi matahari bulan, sebagian jadi bintang. Itu penemuan ilmuwan. Namun ini bukan merupakan kepastian, hanya hasil penyelidikan umat manusia akhir-akhir ini. Namun panjenengan tidak boleh menetapkan seperti itulah aslinya. Silakan ini sebagai hasil penemuan,
Siapa tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, alat semakin canggih, akhirnya ayat ini bisa dibuktikan yang lebih nyata lagi, lebih kuat lagi, silakan. Yang penting Al-Quran memberi informasi langit, bumi, dan jagat raya ini aslinya satu. Samalah dengan manusia yang jumlahnya sudah 14 lebih, mulai dari Nabi Adam hingga sekarang. Ternyata manusia yang bermiliar-miliar ini dari asal usul yang satu, yaitu Nabi Adam dan Nyai Hawa. Seperti itulah maha kuasanya Allah. Kemudian kembali kepada ayat tadi. Setelah langit ada, setelah bumi ada, ayat ini menjelaskan alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah menjadikan untuk kalian bumi firasha seperti gelaran. Jadi firasha apa? Sebangsa klosok, sebangsa karpet, sebangsa permadani, sehingga bumi yang terhampar ini diumpamakan seperti klosok yang dibebek, seperti permadani yang dibebek, sehingga bisa ditempati duduk, bisa ditempati berdiri, bisa ditempati jalan-jalan. Ternyata bumi yang sebesar ini dihamparkan oleh Allah langsung untuk kalian, bukan untuk Allah sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan malaikat. Ternyata bumi dihamparkan untuk umat manusia. Wasama'a binaan, dan Allah pun membuat langit sebagai bangunan, sehingga panjenengan bisa lihat betapa indahnya langit yang ada di atas kita. Kalau panjenengan perhatikan, maka nampak sekali seperti bangunan-bangunan yang bermacam-macam. Ada seperti bentuk gunung, ada yang seperti bentuk ufuk biasa, kemudian ada lagi hiasan-hiasan matahari, hiasan rembulan, ada hiasan bintang. Kalau di siang hari dihiasi oleh matahari, kalau malam hari dihiasi oleh rembulan, kalau rembulannya tidak ada, dihiasi oleh bintang-bintang, sehingga langit itu persis laksana pembangunan. Hal ini bisa jenengan nikmati. Kalau panjenengan naik pesawat, kemudian jenengan inceng-inceng lewat jendela raya, maka panjenengan akan tahu betapa indahnya bangunan. Cuaca mendung, kemudian apa-apa yang ada di sana persis seperti bangunan. Kemudian kalau pesawat panjenengan mulai rendah, maka kelihatan kampung, kelihatan kota, lampunya kelip-kelip. Dari atas panjenengan melihat ke bawah persis seperti gelaran-gelaran yang luar biasa luasnya.
Ternyata semuanya itu lakukan diciptakan oleh Allah untuk kita umat manusia. Dan Allah menciptakan langit, menciptakan bumi untuk kita. Ternyata Allah tidak menarik biaya sewa sedikit pun. Padahal panjenengan ada yang menempati bumi Allah 60 tahun, ada yang 70 tahun. Panjenengan tidak ditarik apapun, tidak ditarik serupiah pun. Bahkan panjenengan hidup pun dipenuhi kebutuhan panjenengan. Makanya lihat ini dilanjutannya, wa anjara minas samaa'i ma'an. Allah menurunkan air hujan dari sama. Sama itu mufrad dari samawatun, beberapa langit. Menurut kaidah tafsir, kalau menggunakan isim jamak as-samawatu itu menunjukkan arti langit susun tujuh. Namun kalau menggunakan as-sama isim mufrad ini menunjukkan arti arah, bukan langit tapi arah. Sehingga wa anjara minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan air hujan dari arah atas. Karena memang hujan itu bukan dari langit, karena terlalu tinggi. Jarak bumi dengan langit berapa juta tahun perjalanan? Konon 12 juta tahun pesawat yang kecepatannya berbeda seperti kilat per detik mampu menempuh jarak 300.000 kilo per detik, mampu menempuh jarak 300.000 kilo. Itu dapat pergi ke langit yang pertama 12 juta tahun. Makanya Nabi Muhammad kalau bisa Isra Mi'raj itu di luar kemampuan manusia, sehingga disebut mukjizat. Karena mukjizat apapun yang di luar jangkauan manusia tetap bisa. Makanya air hujan turun dari atas, dan itu pun bisa dengan berbeda. Kalau panjenengan naik pesawat kemudian hujan turun, maka pilot mestilah menaikkan pesawatnya ke atas lagi, sehingga pesawat panjenengan melayang di atas awan. Awan di bawah, kemudian di atasnya kosong, itulah yang dilewati oleh pesawat, sehingga di bawah di bumi hujan turun lebat. Pesawat yang panjenengan tumpangi tidak kehujan. Itu bukti bahwa air hujan turun dari atas, dan turunnya air hujan itu tidak dengan sendiri. Jangan dianggap hujan turun dengan sendiri. Kalau hujan turun tidak dengan sendirinya, lalu siapa yang menurunkan? Ayat ini Allah mengaku dirinya lah yang menurunkan. Dirinya yang menurunkan, bukan Fir'aun, bukan Namrud, bukan Niloro itu, namun Allah Ta'ala. Mengapa makhluk tidak mampu menurunkan air hujan? Kok hanya Allah? Ya, karena turunnya air hujan itu kan gara-gara peredaran bumi
sekali putar 24 jam. Kemudian bumi berputar mengelilingi matahari. Sekali putar 365,25 hari. Sehingga ada tahun panjang, ada tahun pendek. Kalau Februarinya 29 berarti tahun panjang. Kalau Februarinya 28 berarti tahun pendek. Lah matahari memancarkan sinar, maka air laut menguap, air sungai menguap. Per detik uapan air laut dan air sungai itu banyaknya 16 juta ton per detik. Kemudian setelah naik lalu menjadi apa? Mendung yang berserakan. Lalu oleh Allah dikumpulkan lewat angin dihembuskan oleh Allah. Lalu angin itu mengumpulkan mendung-mendung yang berserakan. Kemudian kumpul kaljibari besar-besar seperti bukit. Sebagian pengamat mengatakan setelah kumpul 30 tahun baru mampu menurunkan air hujan. Beda dengan membuat tapela ya. Setelah telo digodok, kemudian didinginkan, setelah dingin dikasih lagi, kemudian ditutup. Hari pertama belum mencair, hari kedua belum mulai gemuk, hari ketiga mulai keluar airnya, hari keempat semakin banyak, hari kelima semakin banyak, hari keenam mulai kecil, hari ketujuh malah banyak, kadar alkoholnya semakin tinggi, dibiarkan lagi nanti bisa memabukkan. Itulah berarti apa? Proses mendung itu hujan itu luar biasa hebatnya. Kalau hujan turun maka per detik kalau ditimbang 16 juta ton per detik. Kalau dengan tidak percaya silakan ditimbang sendiri. Kalau saya percaya, kenapa? Saya membaca bukunya buku tafsir menerangkan seperti itu. Lah dengan demikian benar ini yang mampu mengulurkan hujan itu Allah, bukan manusia. Karena hujan turun berkaitan dengan matahari, berkaitan dengan uap yang naik, berkaitan dengan panasnya sinar, lalu uap air itu menguap langsung naik ke atas, kemudian berada di atas tumpuk-tumpuk, yang muda masih tetap di sana, yang tua baru bisa turun menjadi air hujan. Kemudian kadang-kadang ada dengan teknologi yang canggih, kalau kemarau panjang, kadang-kadang pemerintah membuat hujan buatan, sehingga pernah di Indonesia membuat hujan buatan. Caranya apa? Pesawat terbang membawa garam sekali angkut 6 ton. Kemudian dibawa terbang untuk apa? Mencari awan yang sudah matang. Awan yang sudah matang dicari. Pilih kok ada mendung kok belum waktunya, bisa juga. Setelah tahu oh ini sudah kuat, maka garam disemprotkan, dipancing sehingga turunlah air hujan.
namun gara-gara buatan air hujan yang turun hanya sedikit, sehingga antara biaya dan hasilnya betul-betul tidak seimbang. Kemudian ditemukan lagi lebih ringan, tidak menggunakan garam, tapi apa? Urea, pupuk urea. Kemudian dibawa terbang, lalu mencari mana mendung yang sudah tua, dipancing, disemprot dengan urea itu. Setelah disemprot, akhirnya terangsang, turunlah air hujan. Namun hasilnya bersedih sedikit juga. Bahkan ada teori yang lebih mudah, tidak pakai pesawat terbang. Apa? Gelombang air laut dibom pakai alat tidak, langsung menimbulkan apa? Gejolak air, kemudian bisa menimbulkan air hujan, namun sangat amat lokal, sedikit sekali, sehingga betul-betul tidak cocok dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, inilah betapa maha kuasanya Allah dan betapa maha hebatnya Allah. Kemudian diteruskan, fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu Allah mengeluarkan gara-gara air hujan tersebut dari berbagai buah-buahan. Gara-gara hujan apel tumbuh, nanas tumbuh, pepaya tumbuh, kelengkeng tumbuh, semuanya tumbuh, Pak, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau di daerah panas sana Arab yang banyak tumbuh adalah kurma, karena kurma di sana Pak bisa matang, karena panasnya terlalu tinggi. Kalau kurma di Indonesia tidak bisa matang, hijau saja. Kenapa? Panasnya kurang, sehingga membuat buah kurma hijau menjadi merah dan mati, kecuali di daerah-daerah tertentu yang suhu panasnya sangat tinggi. Namun di Arab tidak bisa menumbuhkan apel, karena apel itu butuh suhu yang dingin, seperti Malang, seperti Batu, itu yang bisa. Begitu pula anggur juga butuh suhu yang dingin. Semuanya itu sudah ada ilmunya. Hanya saya, orang tua panjenengan, nenek moyang panjenengan yang jadi petani, rata-rata petani tradisional. Sejak dulu pari saja, sejak dulu berambang saja, sejak dulu apa? Jagung, kacang jebol saja. Mestinya untuk menentukan tanah ini layak ditanami apa, itu ada. Cukup panjenengan ambil sampelnya, sawah panjenengan, tegal panjenengan, ambil sebungkel tanah, kemudian silakan masukkan di makmal, masukkan di laboratorium. Nanti kelihatan, oh, tanah ini mengandung kadar A sekian, B sekian, C sekian. Oh, berarti yang paling cocok untuk nilon, yang paling cocok untuk garbus, yang paling cocok untuk wortel, yang paling cocok itu namanya apa? Maju. Kemudian kalau begini kandungan tanahnya, berarti yang paling cocok untuk kacang jebol, untuk jagung. Semuanya ada. Hanya kita saja cukup manut nenek moyang kita dulu. Untuk nenek moyang kita dulu pun termasuk apa? Cerdas,
feelingnya itu tajam sehingga cocok. Kemudian diteruskan Pak, tapi jangan laku ternyata buah-buahan yang keluar dari bumi bermacam-macam ternyata rezeki laku sebagai rezeki untuk kalian. Coba bayangkan Pak, Allah membuat langit untuk manusia, untuk tempat berteduhnya manusia. Allah membuat bumi untuk tempat berbijaknya manusia. Sekarang Allah menurunkan air hujan untuk manusia. Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan juga untuk manusia. Mungkin dengan ngomong takkan ada Pak pohon-pohon yang tidak berbuah, berarti kan bukan untuk manusia. Jawabannya tidak, tetap untuk manusia. Mengapa untuk manusia ya? Karena pohon-pohon itu Pak, di waktu siang hari matahari memancarkan oksigen. Maka oksigen yang dipancarkan oleh matahari itu ditampung oleh buah pohon-pohon itu. Setelah malam hari matahari hilang dari pandangan kita, berarti matahari tidak memancarkan oksigen lagi untuk kita. Padahal kita tanpa oksigen mati. Maka dengan rahman Allah mengeluarkan oksigen yang ada di pohon-pohon itu. Sehingga walaupun di malam hari oksigen tidak dipancarkan oleh matahari, namun panjenengan tetap bisa bertahan hidup. Karena apa? Pohon-pohon itu mengeluarkan oksigen, menarik, mengisap karbon. Kalau bahasa Arabnya apa? Al-karbon. Kalau oksigen, oksigen. Begitu, tetap ada manfaatnya. Berbuah atau tidak berbuah tetap ada manfaat. Makanya Indonesia ini oleh mata dunia kan, disebut paru-parunya dunia. Karena yang paling sugih tanaman, yang paling sugih pepohonan adalah orang Indonesia, negara Indonesia. Sehingga kalau ada pembunuhan hutan atau ada hutan kebakaran, negara lain susah. Karena apa? Dikhawatirkan nanti kekurangan oksigen, akhirnya mereka sama mati. Selama di Indonesia pohonnya masih banyak, oksigen itu bisa dikirim oleh pohon-pohon yang ada di Indonesia ke luar negeri, wabil khusus Singapura, Australia dan lain sebagainya. Makanya panjenengan perlu cerdas. Cerdas apa? Bayangkan gara-gara Allah menurunkan air hujan, ternyata Allah bisa menumbuhkan tumbuhan. Dan tumbuhan itu bisa menghasilkan buah. Ternyata buah untuk kita. Dan ternyata buah-buah itu Pak, makanan yang paling sehat. Sehingga di dalam surga Pak, tidak ada nasi pecel, tidak ada, rawon juga tidak ada, sate kambing tidak ada, makanan surgawi seluruhnya adalah buah-buah. Kemudian bagaimana kalau ada orang berada di surga kepengen rujakan, ya bisa. Namun apa? Datang sendiri. Tapi yang disebut oleh Al-Quran hanya buah-buah. Sehingga panjenengan yang hobi rujakan, kayak merasakan wah besok kalau masuk mlebu swarga, bekaten lek desa rujakan.
Karena di surga banyak buah-buah, maka jawabannya adalah dengan buah yang ada di surga. Hobi panjenengan kerjaan hilang. Karena apa? Semua kebutuhan nutrisi panjenengan sudah terpenuhi. Bukankah Allah saja pernah membuktikan Nabi Musa dan kaumnya selama 40 tahun hidup di padang yang dimakan hanya mana salwa. Kalau salwa sebangsa burung, kemudian mana sebangsa buah-buahan atau manisan. Bayangkan selama 40 tahun Nabi Musa tidak ada yang kena kolesterol tinggi, tidak ada yang kena samurai, tidak ada yang kena kencing manis, tidak ada. Sehat selalu. Mengapa demikian? Karena mana dan salwa itu kata Al-Quran minat thayyibah, makanan yang betul-betul thayyib. Setelah diperiksa, dibuktikan oleh para ahli betul. Ternyata mana dan salwa itu kandungannya antara basa dan asamnya seimbang. Antara basa dan asamnya seimbang. Pada organ tubuh manusia sangat butuh keseimbangan antara basa dan asam. Begitu. Kemudian dengan pembuktian saya dengan air hujan segala tumbuhan bisa hidup. Kalau yang ditanam adalah buah, ya hasil buah. Makanya kekreatifan ini ditiru oleh orang Jepang. Walaupun negara Jepang itu negara yang keren, gara-gara dibom oleh musuhnya sehingga tanahnya tidak mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, namun karena orang Jepang membaca ayat ini Allah menurunkan air hujan, kemudian tumbuhlah segala macam tumbuhan. Akhirnya orang Jepang gampang kalau lancar ke Indonesia tidak pernah borong bumbu pecel, tidak ada yang borong kerajinan Indonesia toek, tidak ada. Selalu yang mereka bawa dari Indonesia tanah sasa. Tiap Indonesia membawa tanah satu sak. Untuk apa? Untuk dibuat tanaman di sana. Sehingga empring yang itu maksudnya tiap satu ros dilubani. Sini dikasih apa tanah, kemudian berikutnya dilubani lagi. Kemudian dikasih tanah separuh. Itu saja 10 lonjong di depan rumah semuanya bisa mengeluarkan kembang yang betul-betul indah. Gara-gara Jepang melakukan seperti itu, akhirnya banyak orang Indonesia yang ini tidak pakai empring, tapi pakai apa? Ipo, paralon. Ternyata ilmu dari Jepang. Jepang niru ayat ini dari air, tanah kena air bisa menumbuhkan pertumbuhan, maka dia tumbuh. Ternyata Arab Saudi pun sekarang mulai penghijauannya luar biasa. Mengapa demikian? Kalau dulu tidak ada air, tidak lahir. Sehingga air itu Masya Allah, kalau panjenengan gaji pada waktu itu Arafah itu Masya Allah, seperti di tepi laut zaman saya masih kecil apa? Yang namanya tinja itu kenapa semua orang satu kampung BAB-nya ya di tepi laut sehingga semuanya itu
Lah ketika di Arafah banyak jamaah haji yang BAB nggak sewa pepet. Di Mina ya begitu. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 81, 82 itu masih seperti itu. Lah setelah Arab Saudi mempunyai mesin untuk menawarkan air laut, kemudian setelah lalat lalu disalurkan Pak, Masya Allah, di Arafah sekarang kaya dengan air, sehingga tiap beberapa 5 meteran ada pipa mengaduk, kemudian itu berputar, airnya bisa pure, sehingga orang wukuf di Arafah tak adem, walaupun panasnya luar biasa, gara-gara ada air yang pure, akhirnya menjadi dingin. Kemudian di Mina Pak, Masya Allah, kalau seandainya jamaah haji 2.000 orang Pak, kebelet di akhir 2.000 orang Pak, kebelet di akhir, itu bisa Pak masuk bareng-bareng dan semuanya dapat tempat sendiri-sendiri di bawah tanah. Dan airnya buangnya luar biasa. Mengapa demikian? Nah, karena air laut kan tidak beli, cukup angkat ke atas, dirujan dari laut naik ke atas menjadi mendung, turun kembali menjadi tawaran gitu. Nah itu ilmu itu dimanfaatkan. Akhirnya apa? Disalurkan. Akhirnya tiap rumah ada ibu libaiden berbuser. Setiap rumah ada satu keran begitu, sehingga disalurkan ke jendel, ke bermil, dan ke lain-lain, sehingga orang bisa mandi, bisa masak, bisa cuci menggunakan air itu, sampai siram-siram pun menggunakan itu. Akhirnya sekarang penghijauan luar biasa semangatnya. Di Jawa juga betul-betul tamannya bagus, kemudian di Mekah juga tamannya bagus, gara-gara air. Nah silakan panjenengan kreatif. Kalau panjenengan hidup di Kertosono, tidak punya lahan, hanya punya rumah, enggak, gentengnya propoli saja, diganti cor. Setelah ganti cor, silakan panjenengan beli pot yang besar-besar, silakan panjenengan kasih tanam ke tanah, kemudian silakan panjenengan tanamnya itulah abang-abang, apa namanya? Abang-abang gede, bukan gede tak gede, apa namanya? Yang 1 kilo, 1 kilo, apa? Nah, buah naga itu cepat kurang ya. Bisa saya itu di lantai atas itu pohon dengan pot-pot gede, kemudian isinya apa? Ya, buah naga. Pohon gede karena milik sendiri berada di atas, dijamur. Kalau sudah memakan tenanan baru diundok, sehingga betul-betul apa? Lebih betul-betul nah apa? Kreatifan yang ditunjukkan oleh ayat ini. Maka panjenengan pun harus berkreatif. Dan ini biasa dilakukan oleh siapa? Oleh Cina. Coba Cina itu punya bis sumber kencana taruhlah kalau nggak itu Pak 200 armada. Taruhlah yang beroperasi 500 armada. Kemudian 500 armada itu Pak, satu armada 3 orang, supir, kernet, kondektur. 500 berarti berapa? 1.500. Karena 1.500 otomatis ada yang sakit, ada yang hilang. Maka supaya uang tidak kemana-mana, bos itu membuat rumah sakit sendiri. Semua pegawai, semua karyawan wajib periksa di sini. Karena armadanya itu 500 Pak, tiap sekali satu armada butuh bensin Pak, sekali isi 200 liter Pak.
sholat ya, daripada beli di pom bensin milik orang lain, mending membuat sendiri. Begitu Pak, sampai seperti itu. Kemudian 500 yang beroperasi, yakin ada yang mau daripada diserahkan ke bengkel yang lain bayar uang, mending membuat bengkel sendiri. Kalau bisnya motor ditangani sendiri, orang lain pun bisa servis mobilnya ke situ, berarti dapat tambahan. Makanya orang itu kalau sudah kaki suge, malas suge. Karena pintu rezeki semakin terbuka. Dan malah luar biasa lagi. Kenapa? Jenengan punya sawah, kemudian jenengan punya butuh duit, kira-kira jenengan tawarkan siapa? Tawarkan Pak Ali, ya dibeli itu, tidak akan dibeli Pak, tidak punya duit. Akhirnya apa? Terpaksa ditawarkan kepada yang punya duit. Yang punya duit siapa? Mereka. Akhirnya apa? Dibeli oleh mereka. Duduk manis, dapat sawah. Harganya pun kurang berapa? Dia nggak butuh sawah, butuh duit, bukan duit butuh sawah. Berarti kan harganya itu. Seperti kelahirannya orang sugih. Makanya semakin sugih, semakin sugih. Sugih. Ini karena apa? Ya kekreatifan semacam itu. Kemudian fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan sekutu untuk Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu kalau Allah itu yang menciptakan langit untuk kalian. Kalian tahu Allah yang menciptakan bumi untuk manusia. Kalian tahu bahwa Allah juga yang menurunkan air hujan. Dari hujan itu manusia bisa mandi, bisa bersuci, bisa minum, dan bisa bercocok tanam. Kemudian buahnya pun bisa dinikmati. Semuanya itu Allah. Masa mentolong setelah begitu baiknya Allah kepada manusia, tahu-tahu manusia mensekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Makanya manusia baru bisa dikatakan syakirun, pandai bersyukur, apabila manusia bisa melaksanakan ayat atasnya 21. Apa itu? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Jadi manusia baru dikatakan pandai bersyukur kalau dia beribadah hanya kepada Allah. Dan kalau ada manusia beribadah hanya kepada Allah, itu memang cocok. Karena manusia Allah yang menciptakan, langit Allah yang menciptakan, bumi Allah yang menciptakan, segala kebutuhan manusia Allah pula yang menciptakan. Masa tidak ada imbal balik. Sebodoh-bodoh orang pasti masuk tahu berterima kasih. Lebih-lebih beribadah kepada Allah itu tidak menguntungkan Allah sama sekali. Karena Allah disembah ya Allah, tidak disembah ya Allah, ditaati ya Allah, tidak ditaati ya Allah. Beda dengan raja. Kalau semua rakyat tunduk patuh manut kepada raja, maka kursi raja semakin kokoh. Namun kalau rakyat sudah mulai tidak setia kepada raja, maka kursi kerajaan menjadi oleh.
Artinya apa? Rondo diganti yang lain. Kalau Allah tidak disembah, dia tetap Allah. Tidak disembah, dia tetap Allah. Namun mengapa kok manusia harus beribadah kepada Allah? Karena ibadah kepada Allah itu manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Seandainya penduduk negeri mau beriman kepada Allah dengan benar dan mau bertakwa kepada Allah dengan baik, maka Allah akan membukakan pintu-pintu berkah yang datang dari atas, pintu-pintu berkah yang keluar dari bumi, pintu-pintu berkah dari manapun, sehingga hujan akan turun membawa berkah, tidak membawa bencana. Angin berhembus juga membawa berkah, tidak membawa bencana. Begitu pula bumi mengeluarkan sesuatu yang berbarokah, tidak mengeluarkan lumpur lampingan. Itu kan tidak barokah, karena apa? Membahayakan orang. Lah semuanya itu manfaat dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Walakin ada pulang saya manusia apa? Tidak mau beribadah, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa. Fa'afatna, akhirnya mereka disiksa oleh Allah. Hujan turun tidak membawa keberkahan, justru malah membawa malapetaka. Angin berhembus juga mendatangkan malapetaka. Kemudian apa yang dikeluarkan oleh bumi juga membawa malapetaka. Makanya untuk panjenengan tidak ada jalan kecuali al-ibadatu lillah, beribadah untuk Allah, beribadah kepada Allah. Jangan disamakan, disebutkan dengan yang lain. Kemudian bagaimana cara mensekutukan Allah dengan yang lain? Banyak caranya. Caranya banyak. Contoh ya, setelah panen raya dan hasil panenannya luar biasa, lalu mereka mengadakan syukuran. Ternyata syukurnya tidak sesuai dengan aturan agama. Kata agama Islam, syukur itu artinya apa? Begitu panen sudah mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Kalau ada hujan, zakatnya 10%. Kalau irigasi ada biaya, zakatnya 5%. Maka itu dikeluarkan, lalu diberikan kepada fakir miskin. Itu namanya syukur kepada Allah. Namun kalau panen raya kok menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dihias, kemudian dikowaboi kemudian dibuat ke sebuah rendang untuk danyang-danyang yang bau sopa. Inilah namanya apa? Taja'alu lillahi andada. Dia menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah. Padahal Allah yang menumbuhkan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang segala-galanya. Ternyata setelah panen, lah kok syukurnya bukan kepada Allah, namun syukur kepada badannya. Lah ini yang perlu diwaspadai. Kemudian mungkin dengan terpala, sama kami tidak pakai ada hujan,
Tapi irigasi itu gampang. Irigasi itu air dari hujan ya. Dari hujan. Karena apa? Allah menurunkan hujan di gunung-gunung, di hutan-hutan, dengan tujuan apa? Agar air hujan itu tidak langsung turun amblas ke laut, karena laut sudah sugih banyu, tidak perlu disumbang lagi banyu-banyu yang lain. Makanya Allah menurunkan hujan di gunung-gunung ditentukan. Setelah hujan turun, air hujan tertahan di gunung, tertahan di akar-akar pohon. Nah, setelah hujan berhenti, air yang tertahan di gunung itu sedikit demi sedikit turun membentuk sungai kecil, akhirnya menjadi kali berantas, akhirnya menjadi Bengawan Solo. Walaupun kemarau tidak pernah hujan, kali berantas masih tetap mengalirkan air, Bengawan Solo masih tetap mengalirkan air. Dari mana itu? Ya dari air hujan yang disimpan, yang ditahan di bukit-bukit, di akar-akar hutan, pohon yang ada di hutan. Kemudian mengapa di rumah panjenengan, kumpo panjenengan selalu mengeluarkan air? Itu pun dari air hujan kan? Murun ke bumi, menyelinap ke dalam, lalu membentuk apa? Membentuk telaga, pipa panjenengan tancapkan, ya sudah, terus bisa ditumpah. Namun kalau terlalu banyak pipa yang ditancapkan, akhirnya nasibnya seperti Jakarta. Tiap tahun keamblesan Jakarta itu mencapai 4 cm. Tiap tahun ambles. Lah kalau setahun 4 cm, 10 tahun 40 ya, 20 tahun 40 ambles. Makanya harus diupayakan. Setiap penduduk tidak boleh menancapkan pipa itu. Mereka garai longsor. Karena semuanya bawah itu kan apa Pak? Longgar kan? Karena dipenuhi air, tanahnya hilang. Makanya perlu membuat saja, membuat satu sumur bor yang raksasa ya. Nah dari situ akhirnya apa? Disalurkan ke rumah-rumah seperti PDAM, sehingga tiap rumah baru tidak pakai apa? Menancapkan apa? Sandal. Iya, itu mesti begitu. Seperti gaya di Mekah itu Pak. Tidak ada orang dari sumur, tidak ada. Cukup dari air laut ditawarkan, kemudian disalurkan di tiap-tiap rumah. Biaya kalau jatuh di gelas, tidak ada yang bayar. Yang bayar listrik. Itu pun ringan sekali karena apa? Subsidi 10%. Pokoknya kebutuhan pokok di Arab Saudi itu disubsidi 10%. Mulai dari apa? Kurma, beras dan lain sebagainya 10%. Itu. Jadi kesimpulannya, jangan bersyukur kepada Tuhan selain Allah.